Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam Syafaat Malam. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita menyatukan hati kita di dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk anugerah nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh mempunyai kesempatan untuk menikmati kehidupan, untuk boleh melakukan berbagai hal baik di dalam hidup kami. Dan kiranya Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk memohon bimbingan dan tuntunan Tuhan. Karena kami menyadari kami adalah makhluk yang terbatas. Kami membutuhkan hikmat Tuhan untuk kami dapat menjalani hari-hari kami. Bersabdalah ya Allah, kami siap untuk mendengarkan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudari, pikirkan benda apa saja yang kecil namun memiliki manfaat yang besar, terkhusus dalam situasi dan kondisi darurat. Yang saya pikirkan adalah peniti. Peniti memiliki fungsi yang sering kali justru berbeda dari fungsi sebagaimana ia diciptakan. Dalam kondisi darurat, ketika ibu bapak mau berangkat ke kantor, namun ternyata kancing pakaian seragam yang harus dipakai di hari itu rupanya copot. Maka peniti bisa menjadi jurus andalan untuk menggantikan kancing yang hilang dan pakaian bisa dapat dipakai dengan aman, dengan baik, dan tertutup. Lalu untuk resleting celana, ketika kaitan yang untuk menarik resleting ke atas rupanya copot. Sedangkan celana itu adalah celana favorit dan sudah dipikirkan untuk memakai celana itu untuk bepergian. Maka peniti juga bisa menjadi penarik resleting supaya celana itu tetap bisa tertutup dan dapat digunakan dengan baik. Nah, Ibu, Bapak, dan saudara-saudari semua, peniti alat yang kecil ternyata punya manfaat yang begitu besar dalam situasi-situasi yang darurat bagi kita. Dan sama seperti pengharapan. Harapan yang kecil manfaatnya bisa begitu besar dalam kehidupan kita. Dalam pembacaan kita diambil dari Ibrani 6 ayat 19 sampai 20a menyatakan demikian. Pengharapan itu sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Nah, Ibu, Bapak, dan saudara-saudari semuanya, dalam hidup kita kadang-kadang seperti menaiki kapal yang besar di gelombang arus ombak yang juga kuat. Namun, apa gunanya kapal yang besar dan megah di lautan yang dihantam begitu keras oleh banyaknya ombak tanpa sebuah sau? Sau adalah jangkar yang walaupun ukurannya lebih kecil dari kapal yang begitu besar, namun punya manfaat yang begitu luar biasa. Tanpa sau, kapal tidak dapat berhenti. Kapal tidak dapat mendarat dengan baik. Nah, karena itu, ketika kita punya banyak persoalan dalam hidup, ketika banyak tekanan di dalam kehidupan kita, jika kita punya harapan yang kecil saja, maka kita tetap dapat bertahan. Bahkan kita tetap dapat sampai kepada tujuan yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita bertahan dengan harapan yang kecil? Yaitu dengan membawa segala kegelisahan, keresahan di dalam hati kita kepada Tuhan. Menjumpai Dia di dalam doa, di dalam keheningan, dengan iman yang kecil. Kita mampu diberikan kekuatan yang besar bagi Allah untuk tetap melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan.
mengupayakan keadilan, kedamaian. Nah, Ibu, Bapak, dan saudara-saudari semua, apa yang terjadi jika kita tidak memiliki sauh dalam kehidupan kita, tidak memiliki harapan? Maka mungkin kita akan menjadi orang-orang yang mati segan hidup tak mau. Kita bisa menjadi orang yang apatis, berhenti melakukan kebaikan-kebaikan karena berpikir dengan ada atau tidaknya Tuhan sama saja dalam kehidupan kita. Maka, apapun yang akan kita hadapi malam hari ini atau esok pagi atau sepanjang kehidupan kita, hanya dengan memiliki harapan kepada Tuhan, kita mampu mengarungi laut yang bergelombang keras. Dan kita akan mampu berlabuh di tempat yang aman dan penuh kedamaian, di mana Yesus juga hadir bersama-sama dengan kita. Mari kita menaikkan syafaat-syafaat kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Sang Sumber pengharapan bagi kami, terima kasih Tuhan untuk firman yang menguatkan dan meneguhkan kami, yang saat ini kehidupan kami berada di tengah lautan yang berombak keras. Kapal kami terombang-ambing, namun kami percaya dengan memiliki harapan yang kecil saja, bahkan mampu membuat kapal kami tidak karam, membuat kapal kami dapat berlabuh dengan baik di tempat yang aman. Karena kami percaya, ya Allah, bahwa kapal kehidupan yang kami jalani ini, ada Engkau yang beserta dengan kami. Ada Engkau Allah yang menolong dan menopang kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau mengucapkan doa-doa kami kepada para sahabat, kerabat, orang yang kami kasihi, yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Bapak Bambang Kristanto, untuk Bapak Hari Dwi Yoga yang masih dalam pemulihan di rumah, untuk pemulihan Ibu Susi Ernawati, untuk pemulihan Ibu Suciwati. Ya Allah, juga dengan saudara-saudara yang kami tidak sebutkan namanya, namun kami ingat di dalam hati dan doa kami. Berikanlah mereka pengharapan di dalam Engkau, bahwa di dalam kelemahan tubuh yang mereka jalani saat ini, karyamu hadir di dalam kehidupan mereka, bahwa kasih-Mu tetap tinggal bersama dengan mereka. Itulah yang membuat pengharapan mereka kiranya tidak redup, melainkan menyala-nyala, ya Allah. Kiranya pemulihan boleh terjadi karena Engkau adalah Allah Sang Tabib Agung yang kami imani. Kami mendoakan agar mereka tetap memiliki semangat dan sukacita, beserta juga para keluarga, dokter, perawat yang merawat mereka. Kiranya Engkau memberikan semangat dan sukacita di dalam hati mereka. Ya Allah, kami juga saat ini berduka bersama dengan keluarga Ibu Anachen. Kiranya Engkau memberikan penghiburan yang sejati, sehingga Ibu Ana bersama dengan keluarga boleh mendapatkan kekuatan untuk menjalani hari-hari mereka tanpa almarhum Bapak Yason Lase. Ya Allah, kiranya Engkau juga yang menyatukan hati mereka, menguatkan tali persaudaraan, sehingga mereka boleh melalui masa sulit-sulit ini di dalam dan bersama dengan Engkau. Kami mau berdoa, ya Allah, untuk polusi yang mempengaruhi kesehatan kami semua. Kiranya pemerintah, baik kami juga, ya Allah, sebagai rakyat Indonesia, kami dapat memikirkan hal-hal yang dapat kami lakukan untuk mengurangi polusi. Kiranya pemerintah juga dengan bijak dapat memutuskan, mengambil langkah-langkah untuk dapat mengurangi polusi di Jakarta, di tempat-tempat yang polusinya cukup buruk. Sehingga kami semua boleh menghirup udara segar, boleh bertambah baik dan sehat di dalam kami menjalani aktivitas kami.
Kami juga mau berdoa kiranya bangsa dan negara kami boleh dipenuhi dengan kedamaian dan kesejahteraan. Melalui pemimpin-pemimpin yang Engkau telah tunjuk di dalam pemerintahan, kiranya mereka boleh bertanggung jawab, boleh dengan berhikmat dan bijak memutuskan berbagai hal yang membuat atau mengajak, mengarahkan bangsa ini ke arah yang lebih baik, yang lebih sejahtera, yang lebih aman, dan dipenuhi kedamaian. Kami berdoa, ya Allah, juga untuk pemulihan Bapak Kunjung. Kiranya Engkau yang sertai ia, Engkau yang memulihkan ia dengan sempurna di dalam kasih-Mu. Dengan berbagai pergumulan kehidupan yang kami jalani, kiranya Engkau yang bersama-sama dengan kami. Kiranya dengan firman-Mu kami boleh memelihara pengharapan, sehingga kami boleh tetap melangkah. Kami boleh tetap mengingat Engkau, membawa setiap resah dan gelisah hati kami kepadamu. Dan kiranya kami boleh tetap mengupayakan kebaikan, kebaikan yang dapat kami lakukan di dalam hidup kami hari lepas hari. Inilah doa kami, ya Allah, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Ibu Bapak dan saudara-saudari yang telah mengikuti syafaat malam. Nantikan dan ikuti syafaat malam berikutnya. Tuhan memberkati kita.